Apakah ruh orang yang mati dapat saling bertemu? Nah, seperti itu. Iya. Ruh mati enggak? Katanya ruh mah enggak mati ya. Kalau nanti di akhirat ada kenikmatan dan ada penderitaan, yang menikmati atau yang menderita itu ruh atau jasad? Kalau sekarang umpamanya yang bisa menikmati pedasnya sambal jasad apa ruh? Jasad. Yang merasakan asin jasad juga kan? Atau umpamanya ketika ada yang menghina, yang merasakan sakit ruh apa jasad? Ruh itu hubungannya langsung dengan Allah kan? فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Ruh, jasad, akal, qalbu, nafsu yang selalu melekat dengan nama Allah ruh. Kalau jasad, jasad juga dari Allah, qalbu juga dari Allah, akal juga dari Allah, tapi tidak ditemukan dalam Al-Quran. Akli, jasadi enggak, tapi ruhi, ruhina, ruhihi. Ruh itu hubungannya dengan Allah. Kalau yang berdosa, nafsu apa ruh? Kan orang berdosa, orang berbuat maksiat, orang umpamanya mengharapkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberi bekal kepada umat manusia di atas makhluk yang lain dengan adanya ruh. Surat Al-Hijr itu yang dijadikan dalil. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Bila sudah aku berikan bentuk pada manusia tersebut dan sudah aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku, kata Allah, maka sujudlah kalian semuanya kepadanya. Berarti dengan adanya ruh, manusia menempati kedudukan yang sangat tinggi. Ruh itu hubungannya dengan Allah. Mir ruhi, mir ruhina, mir ruhihi. Artinya manusia diberi keistimewaan oleh Allah dengan adanya ruh. Emang kalau binatang enggak punya ruh itu? Kalau ruh dalam artian ini, ruh hanya untuk manusia. Tapi kan setiap yang punya ruh akan mati. Enggak sebutkan punya ruh. Kullu nafsin, bukan kullu ruhin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu ruhin dha'iqatul maut. Jadi kalau begitu ruh mati enggak? Yang mati apa? Nafs ya. Kalau jasad diganti kan, jasad dan nafs. Dalam jasad ada nafsu. Nafsu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin merasakan mati. Jadi bukan kullu ruhin. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah ruh bisa bertemu nanti di akhirat? Ruh itu tidak mati soalnya. Dan nanti akan bertemu jelas. Jangankan ruh, jasadnya pun bisa bertemu, hanya jasadnya lah diperbaharui. Bukan jasad sekarang, tapi jasadnya diperbaharui. Bila orang sekarang meninggal dalam keadaan usia 90 tahun dan dia orang saleh, maka nanti pada hari dibangkitkan dia usianya adalah 17 tahun. Jadi tampilan yang paling sempurna itulah di akhirat buat orang yang beriman. Tentunya bukan jasad yang sekarang, makanya Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah bagaimana, dalam surat Al-Qiyamah juga, bala qadirin ala an nusawwiya banana. Qadirin, Allah Maha Kuasa untuk kembali menyusun jari jemari manusia, dan ini jarinya nih, nusawwiya banana, akan tersusun kembali. Kenapa disebut jari? Banana jari. Karena di dalam jari ini ada sidik jari. Dan sidik jari 7 miliar manusia tidak ada yang sama. Subhanallah. Nanti kalau umpamanya ada orang dikuburkan dalam satu lubang, 20 orang mungkin bersatu secara fisik, kulitnya, dagingnya, tulang-tulangnya 20 sudah bersatu di situ.
Pas dibangkitkan, tentu jari jemari masing-masing yang di dunia itu akan kembali kepada mereka tanpa ada yang tertukar. Kenapa jari diangkat? Terbukti saat ini jari tidak bisa dipalsukan. Tanda tangan bisa dipalsukan, suara bisa dipalsukan, wajah pun bisa dipalsukan, tapi sidik jari nggak bisa dipalsukan. Inilah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjangkau, tidak dapat ditiru oleh manusia.